Selamat datang di Dikmakes, podcast Dirgantara Maha Mimpi. Kali ini kita mengusung tema Get to Know More About King and Queen PKU IPB 60. Halo Tridata Bratasena dan selamat datang Narapati Bimantara di IPB University. Kali ini kembali lagi nih sama aku, Masonila Syakufa. Nah, jadi kita udah bersama dua narasumber yang oke banget, yaitu King PKU IPB 60, Muhammad Zulkarnain, dan juga Queen PKU IPB 60, Trivena Rehwel Alfasan. Jadi, boleh nggak sih kalian mungkin kenalan singkat dulu ya dari diri kalian, dari nama dan juga jurusan? Boleh mungkin dari Queen-nya dulu. Oh, dari saya, baik. Halo semua, perkenalkan nama aku Trivena Rehwel Alfasan atau kerap dipanggil Vena. Aku dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Salam kenal. Oke, Vena udah, waktunya aku. Halo semuanya, Narapati Bimantara dan Tridata Bratasena. Perkenalkan aku Muhammad Zulkarnain dari Fahutan 60 dan aku berasal dari ST18 saat PKU. Oke, sebelumnya selamat ya buat kalian udah terpilih menjadi King dan Queen dari IPB 60. Nah, kira-kira aku mau tanya nih, latar belakang Zul dan Vena itu mendaftarkan diri buat menjadi King and Queen PKU itu kenapa sih? Apa gitu latar belakangnya? Boleh dari King-nya dulu. Oke, gantian ya teman-teman. Yeah. Oke, kalau dari aku sendiri, latar belakangnya adalah yang pertama itu adalah dari permasalahan yang dia alami teman-teman PKU. Nah, kebetulan teman-teman PKU di ST18 sendiri itu tuh mereka ada yang bercerita nih ke aku tentang permasalahan di PKU, khususnya untuk mengatur waktu antara kuliah, praktikum, dan juga tentang organisasi. Nah, makanya itu ada dorongan dari diri aku sendiri untuk mau nih mendaftar menjadi King and Queen biar nantinya tuh aku bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Begitu mungkin kalau dari Ena gimana? Kalau dari aku sebenarnya motivasi aku atau kenapa aku mendaftar King and Queen PKU IPB 60 ini sebetulnya karena aku sangat menyukai sistem PKU. Jadi karena aku sangat menyukai, aku tahu kalau PKU ini tentunya perlu suatu wajah lah ya atau mungkin representasi. Jadi aku mau mendaftar King and Queen karena aku sangat menyukainya dan aku juga mau orang-orang untuk lebih tahu bahwa ada loh PKU ini di IPB University. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu selama mendaftarkan diri menjadi King and Queen PKU, pastinya punya campaign gak sih? Kira-kira Betul. tema campaign dari kalian berdua itu apa sih kalau boleh tahu? Oke, dari Tian lagi. Konsepnya gini ya. Iya, ganti-gantian. Ya. Kalau dari aku sendiri, tema dari campaign yang aku suarakan, campaign aku namanya My Map. Kenapa aku mengusung My Map ini? Jadi My Map ini sebenarnya adalah wadah untuk Tridata Bratasena untuk menyalurkan tentang bakat dan minat yang mereka miliki. Apa latar belakangnya adalah dengan fenomena FOMO. Kenapa kita perlu melihat apa saja minat dan bakat yang kita miliki supaya kita ini nggak FOMO. Tapi My Map ini karena disuarakannya ketika sudah masa PKU ini hampir berakhir, jadi My Map ini lebih menyuarakan terhadap bagaimana sih sebenarnya Tridata Bratasena itu, apakah mereka sudah menemukan minat dan bakatnya, dan apakah kedepannya mereka akan ada potensi untuk FOMO nih, dan diharapkannya mereka bisa untuk tidak FOMO lagi dan sudah bisa berjalan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Oke, keren banget ya Ena ya. Kalau dari aku sendiri, tema campaign-nya tahun lalu pas PKU 60 itu aku membawakan tema tentang sistem to-do list yang dibalut dengan time blocking. Nah, jadi itu tuh dari keresahan teman-teman PKU sendiri, yaitu apa sih, kalau mungkin teman-teman dengernya biasa ya kayak sistem to-do list, tapi ada pembedanya, ini adalah dibalut dengan time blocking. Jadi itu ada 3 caranya. Yang pertama itu ada melakukan brain dumping atau menuliskan nih kegiatan-kegiatan apa saja yang teman-teman PKU ingin lakukan di hari itu. Terus yang kedua ada the big three. Kan kita semua udah ngelakuin 7 habit ya. Nah, the big three itu adalah kayak kita memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan gitu. Jadi 3 poin utama yang paling penting. Dan yang terakhir yaitu time blocking sendiri. Jadi sudah kita tuliskan kegiatan apa yang mau kita lakukan, sudah kita bagi prioritasnya. Setelah itu baru kita bagi per waktu, per jam, per sesi untuk melakukan kegiatan itu. Mungkin itu. Oke, jadi kalau aku boleh rangkum tuh, jadi biar teman-teman Tridata Bratasena itu tetap produktif tapi juga nggak FOMO-an ya. Betul jadi bisa banget. tahu prioritasnya tuh yang mana. Betul. Oke. Jadi selama di babak penyisihan itu kan pasti kalian ada yang namanya semacam
cara ya buat mengajak mahasiswa PKU 60 buat memberikan hak suaranya. Nah, kira-kira gimana sih cara kalian itu bisa membuat atau mengajak anak KM PKU IPB itu buat menyisikan suaranya untuk kalian? Oke. Ya, itu keren lagi. Oke, untuk mengenai influence mungkin ya. Mm-mm. Nah, mengenai influencers ini, King and Queen itu tuh sebelumnya kita sudah dilakukan kegiatan diklat, betul enak ya? Betul. Nah, kemarin kegiatan diklatnya itu tuh bersama dengan Duta IPB, Kang Caldi. Nah, di situ aku belajar bagaimana cara kita mendapatkan hak suara dari KM-KM PKU. Ya, itu yang pertama, itu tuh kita harus punya ciri khas dari diri sendiri. Terus yang kedua, kalau dari aku sendiri, aku kan memang orangnya murah senyum. Nah, jadi dengan aku mendapatkan hak-hak suara dari orang-orang banyak, aku tuh akan melakukan senyum kepada siapapun gitu. Tapi bukan senyum-senyum sendiri ya. Jadi dalam artian kayak memang itu aku kenal, itu aku akan senyumin. Nah, dengan senyuman itu aku bisa menginfluence hak-hak orang bisa memilih aku menjadi King and Queen gitu. Oke, catat ya teman-teman yang mau jadi Senyum ya, King and teman-teman. Queen. Senyum, jangan lupa senyum. Betul. Oke, mungkin enak. Oke. Kalau dari aku, cara mendapatkan suara gitu ya. Kalau aku sendiri, salah satu misi aku mengikuti King and Queen ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif. Sehingga cara aku untuk mendapatkan suara itu dengan cara mendekati KMPK itu sendiri. Jadi kita nggak boleh jual mahal, bukan yang kayak harus mereka mendekati kita, bukan. Betul. Tapi kita yang mendekati mereka agar lingkungan inklusif itu bisa terjalan. Oke, jadi intinya itu murah senyum sama mungkin apa ya, bisa mengajak merangkul semuanya gitu ya. Oke. Nah, kira-kira Zul dan Ena ini mau membawa King and Queen itu ke depannya gimana sih? Maksudnya kayak biar tetap bisa berdampak positif mungkin ya buat teman-teman dari IPB 60 dan juga IPB 61 yang Narapati Bimantara yang baru ini. Gimana sih caranya? Siapa dulu? Boleh? Boleh. Dari ya, Oke. boleh. Udah siap kayaknya soalnya. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau aku mau ngebawa kemana sih King and Queen ini untuk Narapati ataupun Tridata Bratasena. Nah, kalau kita tahu ya, kita kan sekarang udah era digital. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh mau nge-influence teman-teman semua dari sosial media. Kita bisa gunakan Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Nah, dengan cara apa? Yaitu menebarkan kegiatan-kegiatan yang positif, ataupun memberikan informasi tentang beasiswa, ataupun sebagainya gitu. Jadi, karena King and Queen ini adalah sosok wajah baru atau role model, jadi aku maunya ingin membawa hal-hal yang positif gitu dari sosial media. Nah, terus kalau dari aku sendiri juga, sebenarnya omongan saja tuh nggak cukup gitu. Aku butuh tuh teman-teman semua kalau memang dapat informasi yang positif itu bisa disebarluaskan ataupun bisa memfollow, saling follow itu biar kita menjalin silaturahmi dari sosial media. Mungkin itu kalau dari aku. Udah keren banget jawabannya sebenarnya, sudah sangat rangkum. Tapi kalau untuk aku, King and Queen ini memang suatu ajang yang menurut aku sangat baik. Dan dia bukan hanya sekedar ajang, tapi kalau dijadikan berkelanjutan ke depannya juga bagus. Jadi menurut aku King and Queen ini ke depannya bisa menjadi wajah mudanya IPB University. Karena kan masih maba-maba gitu ya, masih imut-imut mungkin. Jadi menjadi wajah muda yang menjadi representatif juga. Dan ke depannya aku sebenarnya kita sudah pernah juga membicarakan tentang ini kalau kita Betul. itu ingin membentuk suatu komunitas Betul banget. yang isinya itu dari King and Queen tahun ini mungkin dan juga tahun-tahun ke depannya, sehingga nantinya nggak hanya King and Queen tahun itu saja yang bisa bekerja untuk menjadi wajah baru itu, tapi bisa lebih banyak dan bisa belajar dari yang sudah mengalami juga di tahun-tahun sebelumnya. Oh, jadi komunitasnya itu buat berkembang bareng ya, Betul. belajar bareng gitu. Oh, Mungkin ditunggu aja nih teman-teman. ya ditunggu ya teman-teman ya, jangan lupa ya kalian follow IG-nya. Okay? Terus kira-kira ya, kan kalian udah keren banget nih, udah jadi King and Queen, bahkan udah udah ada pandangan juga ke depannya buat ngapain aja. Nah, kira-kira siapa sih sosok yang memotivasi kalian sampai sejauh ini? Boleh dijawab. Oke. Boleh, Queen. Baik, dari aku dulu ya. Sebenarnya sosok yang memotivasi aku untuk sampai sejauh ini, atau sebenarnya untuk pertama kali mendaftarkan King and Queen itu adalah teman-teman dari ST aku sendiri. Karena teman-teman di ST aku itu sangat suportif, apalagi yang sangat dekat dengan aku, yang pertama kali meyakinkan aku untuk mendaftar, mereka itu menjadi motivasi yang sangat besar. Dan terutama lagi, kan salah satu caranya tahapnya itu adalah voting, dan juga King and Queen ini kan bukan hanya kita sendiri yang bekerja, tapi kita juga butuh KMPK yang lain. Jadi yang sangat memotivasi aku sebenarnya adalah teman-teman aku.
Oh, oke. Jadi dapat support ya, dapat Ya. dukungan dari teman-teman, jadi termotivasi ya. Oke, boleh Zul dilanjut? Kalau dari aku sendiri, motivasinya sebenarnya sebelum teman-teman itu ada orang tua gitu. Jadi kalau dari aku sendiri kan aku anak rantau ya. Nah, jadi setiap kegiatan yang aku ikuti, aku tuh selalu bicara, cerita kepada orang tua gimana baiknya, gimana kedepannya. Dan ternyata orang tua itu setuju untuk mengikuti King and Queen. Nah, jadi kalau motivasi terbesar itu orang tua tentunya. Terus selanjutnya benar ada teman-teman ST juga. Jadi teman-teman ST 18 atau teman-teman Balapas kalau nama ST aku ya, itu sangat supportive banget, sangat dukung kegiatan aku dari kampanye, final set sampai opening, sampai ke closing juga mereka datang. Dan selain teman-teman ST, itu juga ada teman-teman dari MPKMB, itu ada divisi lapang. Itu mereka rela-rela datang ketika aku final set untuk mendukung dan menyuarakan suara-suara itu gitu. Terima kasih ya teman-teman lapang dan teman-teman ST. Mungkin itu sih. Oke, jadi dapat restu orang tua, dapat dukungan juga ya dari teman-teman kelas. Oke. Nah, selama menjadi King and Queen PKU pasti nggak lancar-lancar aja nggak sih, nggak mulus-mulus aja, pasti ada hambatan sama ada masalah gitu yang kalian hadapi. Nah, kira-kira ada nggak sih masalah atau hambatan yang berarti gitu? Mungkin boleh cerita dan juga kira-kira solusi kalian menghadapi itu apa sih sejauh ini? Ya, boleh. Oke. Kemudian ya. Iya. Oke, kalau hambatan atau masalah itu setiap kegiatan pastinya ada ya, selalu ada. Nah, kalau dari aku pribadi sendiri, hambatan yang aku rasa ketika aku mendaftar King and Queen ini dari awal banget, itu tuh mungkin ada rasa minder di dalam diri aku. Itu tuh hambatan terbesar menurut aku, karena sejatinya kita kalau ketemu orang-orang yang hebat kayak Ena, kayak Avandi, kayak Aura, Alia, dan dan Adis, maaf ya, itu menurut aku merasa jadi kurang percaya diri gitu. Tapi ternyata ketika kita sudah sering berkumpul, bertemu, latihan, dan aku rasa ternyata ini mereka tuh sportif banget, positif banget. Nah, dari situ solusinya adalah aku mulai mendekatkan diri pada mereka gitu, mulai berbaur, saling berbicara satu sama lain. Nah, dari situ mungkin hambatan-hambatan aku bisa lewati bersama mereka hingga di titik selanjutnya. Kalau dari aku, sebenarnya aku setuju juga ya. Memang itu jadi satu hambatan yang besar banget waktu pertama kali berkumpul. Betul banget. Bahkan dari waktu melihat video-video Penugasan. teman-teman penugasan dan juga teman-teman yang mendaftar, wah itu apalagi untuk membandingkan diri dengan orang lain itu memang menjadi hambatan yang sangat besar. Tapi selain itu juga menurut aku hambatan yang menjadi pembelajaran juga untuk aku adalah tentang time management itu. Ya seperti topiknya Zul ya, tentang time management, apalagi ketika ajang King and Queen ini dilaksanakan mendekati sesi UAS. Jadi sangat banyak sekali jadwal yang bentrok. Meskipun mungkin bobot SKS-nya tidak terlalu besar, tapi rasanya sudah sangat overwhelming. Jadi memang harus belajar untuk bisa mengatur waktu dan aku belajar banyak banget juga dari insights. Oke, jadi selain dari rasa leader itu ada juga time management ya, karena waktunya beda. Sedangkan aku itu Zul tuh jadi ini ya, apa sih, divisi lapang ya di MPKMB, dan juga Ena jadi ketua angkatan yang 60 di PSM Suara. Nah, kira-kira menurut kalian ada nggak sih kayak apa ya, kelebihan dari kalian mengikuti King and Queen dengan jabatan kalian yang di tempat lain gitu? Kira-kira ada nggak sih korelasinya, dan juga boleh sebutin mungkin kira-kira apa dan enggak? Silakan. Bagi aku pastinya ada influence-nya. Apalagi kan di dalam King and Queen ini aku disadarkan lagi kalau menjadi seorang pribadi itu, menjadi seorang influencer itu bukan hanya dengan cara mendekati ataupun menjadi sosok yang hanya berbicara gitu. Jadi aku sebagai ketua angkatan juga belajar banyak untuk bisa lebih rendah hati, belajar dari teman-teman yang lain juga, dari teman-teman King and Queen yang lain, belajar untuk lebih rendah hati, untuk lebih memperhatikan, untuk lebih mengapresiasi. Tuh aku belajar banyak banget guys. Oke, kalau aku sendiri, kebetulan aku dari divisi 8 ya, dan itu juga udah deket-deket banget untuk MPKMB, dan ternyata bertabrakan juga sama kegiatan King and Queen. Nah, makanya dari itu, karena aku bawa tema time manajemen waktu ya, jadi dari situ aku juga sambil belajar nih, sambil menerapkan yang sudah aku kampanyekan gitu. Jadi, kalau menurut aku, mungkin
ya dari waktu manajemen waktu itu aja sih kalau untuk dari segi korelasi. Oke, jadi apa ya? Dari yang didapatkan gitu ya dari King and Queen itu bisa juga diterapkan di hal-hal yang lain gitu. Wah, keren banget. Tapi sayangnya kayaknya sesi wawancara kita berakhir ini ya. Oke. Mungkin boleh dada dulu ke kamera ya. Terima kasih Dadah. Bu dan Eta. Dadah.